nggak berhak bilang kayak gitu sebelum ada bukti yang kuat. Gimana mau buktiin? Orang barang buktinya aja udah dihilangin sama dia. Dasar licik. Ini buat kamu, El. No, enggak. Itu piala tim kalian. Bye, Put. El. Ternyata Elisa masih marah. Sumpah ya asli, gue tuh kaget banget tau nggak? Tiba-tiba nyokapnya Putri itu datang ke rumah gue dan nanya Putri itu ada di mana. Nah, secara Putri itu kan anaknya santun banget dan penuh etika. Ya jadi gue bingung aja gitu loh, kok bisa-bisanya sih Putri pergi nggak bilang-bilang ke nyokapnya? Pasti kan ada yang nggak beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Putri. Put, lu dari mana aja sih? Kok baru kelihatan deh? Iya Put, lo bikin gue kepikiran tau gak? Gara-gara nyokap lo itu nanyain lo ke gue. Iya Put, nyokap lo tuh juga datang tau nggak sih ke rumah gue? Lo sih tumen-tumenan banget tau nggak pergi nggak bilang-bilang. Ih, kok lu ditanya malah ketawa-tawa sih? Tahu nih si Putri bikin penasaran aja pagi-pagi. Kasih tahu dong. Alhamdulillah, aku seneng banget. Aku punya teman-teman yang sayang sama aku, yang selalu peduli sama aku. Ya elah Putri, apaan deh? Iyalah Put, kita kan sahabat sejati loh. Friend in need, friend indeed. Apalagi gue, sahabat iya, calon ipar udah pasti. Masa iya gue gak cemas? Iya gak Put? Ini lagi mimpi di siang bolong. Bangun, bangun, bangun. Tahu yakin banget sih lo, Lin. Jangan berlebihan, Lin. Gak baik tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pagi ini Bapak ingin mengabarkan berita yang sangat menggembirakan buat kita semua. Yaitu, sekolah kita baru saja meraih suatu prestasi yang sangat membanggakan. Alhamdulillah, tim Rohis di sekolah ini sudah berhasil meraih juara pertama pada perlombaan rebana kemarin. Sudah. Tenang dulu. Untuk itu kepada tim rebana dan anak-anak Rohis yang berlomba kemarin, Bapak persilakan untuk maju ke depan untuk diberikan piala secara simbolis. Silakan. Selamat ya. Bapak bangga sekali kepada kalian semua. Kalian sudah berhasil mengharumkan nama sekolah kita. Terima kasih, Bapak. Ya. Silakan Putri, barangkali ada yang mau disampaikan buat teman-teman kamu. Ih, pengen muntah tau gak sih gue ngeliatnya? Lo kira lo doang? Sama gue juga. Tapi lihat aja bentar lagi, bakal ada sesuatu. Ada apaan? Lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku perwakilan dari tim Rohis sekolah kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah maupun kepada teman-teman yang selalu mendukung kami. Dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Elisa. Karena Elisa telah banyak membantu kami dan juga menambahkan koreo pada tarian kami sehingga kami bisa tampil lebih bagus lagi. Jadi saya persilahkan kepada Elisa untuk maju ke depan. Ngapain sih si Putri pakai manggil Elisa segala? Tahu cari penyakit, tahu nggak? Tahu nih si Putri.
nggak berhak bilang kayak gitu sebelum ada bukti yang kuat. Gimana mau buktiin? Orang barang buktinya aja udah dihilangin sama dia. Dasar licik. Hei. Diam. Lo pasti mau nyari Elisa kan? Iya, aku mau cari Elisa. Putri, udah dong, jangan pedulin dia kenapa sih? Udah deh. Tahu Put, udahlah, gue yakin banget kok kalau dia pelakunya. Dan biarin aja lagi dia dihukum sama teman-teman, biar dia tuh kapok Put. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh nggak boleh bersikap kayak gitu. Selama belum ada bukti yang kuat menunjukkan kalau Elisa itu benar bersalah, dia itu masih tersangka, bukannya terdakwa. Put, Shal punya dia yang udah ditemuin, emang itu bukan bukti. Bisa juga, tapi itu bukan bukti yang kuat. Putri, lo selalu aja belain Elisa. Kita tuh nggak mau berantem sama lo, Put. Kita tuh khawatir sama lo, tapi lo selalu aja bikin kita kesel. Iya Put, katanya lo gak mau ngurangin pahala. Tapi dengan lo berantem sama sahabat lo sendiri, itu udah termasuk ngurangin pahala kan? Gini, aku mau ingetin kalian. Kalian masih ingat kan, pas Bunda ngejudge Ica, gara-gara Bunda nemuin foto-foto yang gak pantas di chattingannya Ica? Loh, kok jadi ke situ sih, Put? Itu kan udah jelas kalau nyokap lo emang berlebihan ngejudge gue. Nah itu maksud aku, Ca. Terbukti kan ada foto itu di chattingan kamu? Tapi kamu masih bisa kasih alasan kalau kamu itu gak salah. Begitu juga Elisa. Shal itu emang milik Elisa, tapi belum tentu dia pelakunya. Karena kita juga belum pernah dengar alasan dari dia kan secara jelas. Ya beda lah Put. Sama ajaan, tapi kasusnya aja yang beda. Dan yang pasti, kita langsung ngerti kan, pada saat Ica ngejelasin ke kita langsung bisa memaklumi. Nah kenapa kita nggak bisa kayak gitu sama Elisa? Oke, kalau gitu kita tunggu hasil penyelidikannya. Tapi Put inget, kalau sampai si bule itu terbukti yang nyuri, lo jangan larang kita buat menghukum dia ya. Ya udah aku cari Elisa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Linda, kok diem aja sih? Gagu. Aduh, Ca, gimana ya? Secara gue tuh lagi lapar. Terus juga gue gak mau terus-terusan marah sama Putri. Secara gue ini kan calon kakak iparnya dia. Ih, kok gue ditinggalin sih ya? No. Mom, please. Pokoknya aku gak mau sekolah di sini lagi. Aku mau pindah dari sini, okay? Please. Ya, wherever it may be, terserah mama mau sekolah di mana, ya udah di mana aja boleh. Pokoknya gak di sini, okay? Not here. Okay, fine. Ya udah, it's okay, no problem. Ya udah homeschooling, ya udah pokoknya gak sekolah di sini, period, end of story. Yeah. Okay, I love you too. Bye. El, maafin aku ya. Maafin aku gara-gara aku manggil kamu ke depan, kamu jadi... Stop! Okay, just stop. Aku gak mau bahas itu lagi, please. Okay, just go, Put. Okay, aku mau sendiri dulu. Aku mau alone. Aku janji sama kamu, aku akan cari buktinya dan aku akan tunjukin ke mereka kalau kamu itu nggak salah. Tapi kamu jangan pindah dari sekolah kita ya, El. I don't care. I really don't care. Oke, pokoknya aku akan tetap pindah dari sini. Aku gak mau bertemu lagi sama orang-orang yang picik. Terutama, especially teman-teman kamu yang itu. Mereka harus bertobat, Put. You know, mereka itu seperti mempermainkan hijab mereka, tau nggak? Iya, El, nanti aku akan nasihatin mereka. Kamu jangan pergi ya. Sorry, Put. El. El. Putri, Put. Ada berita heboh, Put. Berita apaan sih, An? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok udah pada kumpul ya? Ada apa? Gini, tadinya kita mau melihat hasil rekaman CCTV untuk melihat rekaman suatu kostum rebana kalian itu hilang tempo hari. Terus gimana, Pak? Siapa yang curi kostum kita? Biar Pak Rohim yang jelaskan. Begini Putri, setelah Bapak cek ternyata hard disk CCTV itu rusak dan semua gambar hilang. Jadi kita tidak bisa melihat hasil gambar rekaman pas kejadian ataupun gambar sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok bisa sih, Pak? Terus Pak, nggak ada yang bisa diselamatin? Alat-alatnya gitu atau komputernya? Sudah, Bapak sudah cek dan ternyata emang hard disk itu benar-benar rusak. Jadi semua gambar hilang dan Bapak juga nggak ngerti kenapa bisa seperti ini. Sebelum-sebelumnya aman kok semuanya. Memang Bapak kapan ngeceknya? Baru tadi. Pas kejadian juga Bapak udah sempat ngecek dan ada gambarnya. Ini tuh pasti ada yang ngerusakin deh. Siapa lagi coba kalau bukan ular kepala 2 itu? Ih, gue bejek-bejek tuh anak. Tanda, kamu nggak boleh bilang kayak gitu. Lebih baik memaafkan daripada membalas dendam. Siapapun pelakunya, kita harus maafin dia. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Dan balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dan sesungguhnya, dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Iya, itu sih benar Aisyah Putri. Tapi kan ini udah kita bahas. Kalau yang bermasalah itu si ular berkepala 12 itu ya sah-sah aja lah kalau kita kesel sama dendam. Ya kan? Ya paling kita kalau dendam cuma pengen ngebejek-bejek doang. Ya tapi nggak tahu ya kalau Ana ngebejeknya gimana. Udah, sayang pahala, Cak. Nuduh yang nggak jelas gitu. Oh iya, Pak. Setahu saya setiap harddisk itu pasti ada kopiannya atau backupannya. Ada nggak ya? Sayangnya nggak ada Putri. Beberapa hari lalu kita semua ganti komputernya dan kita belum sempat install backup-nya. Jadi semua gambar hilang. Gimana dong? Harapan kita gagal dong. Ya udah, mau nggak mau jalan satu-satunya itu ya kita adilin mereka. Abis itu kita tawan sampai mereka ngaku. Gue setuju. Iya, gue juga setuju. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu cerminan orang muslim. Ya terus, Bianca sama Elisa bukan orang muslim, makanya mereka kayak gitu. Sudah. Kalian untuk apa meributkan permasalahan yang belum jelas? Betul Putri bilang itu tadi. Kita tidak boleh menuduh orang sembarangan. Kita harus bisa menunjukkan perilaku seorang muslim yang baik. Jadi sekarang menurut saya, kita serahkan semua ini kepada Allah. Biar nanti Allah yang akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk permasalahan ini. Amin. Makasih ya, Pak. Ya sudah, sekarang kalian bubar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, udah jelas dia tuh malingnya bener. Dia pasti sengaja deh, karena dia tuh udah tahu kalau rekaman CCTV-nya itu mau diperiksa. Ya, jadi dia sengaja gitu ngacurin hard disknya biar nggak ada bukti. Gila ya, otak kriminal banget tuh orang. An, dari mana Elisa tahu kalau pihak sekolah ini mau memeriksa CCTV-nya? Kan kalian tahu sendiri, pas Pak Muwazir bilang itu, mereka nggak ada di sana. Iya juga ya. Kalaupun tahu, kenapa nggak mereka amanin dulu CCTV-nya, lalu mereka curi? Kan tadi jelas Pak Rohim bilang, kalau pas hari Jumat, 1 hari sebelum lomba, dia udah cek kok harddisknya dan emang nggak kenapa-napa. Jangan-jangan ada mata-mata di grup rebana kita. Hah? Mata-mata? Mata-mata. Kalian, jangan bicara sembarangan. Loh, kalau bukan mata-mata siapa lagi? Oke, bukan Elisa. Tapi kita semua tahu kan, kalau dia dan teman-temannya nggak ada waktu Pak Muwazir memberitahu tentang CCTV. Berarti ada orang yang membocorkan informasi ke mereka. So, ada mata-mata di antara mereka. Dan biasanya mata-matanya itu orang yang suka ngebela dan ngedukung mereka.